Jangan sok tahu, jangan menghakimi, jangan merasa bahwa orang ini, kamu imanmu lemah begitu. Dasar kamu tidak percaya Tuhan gitu. Jangan. Karena dengan demikian kita menambah beban berat dalam hidup mereka, hati mereka, pergumulan mereka. Kita seharusnya melakukan pendekatan seperti yang Yesus lakukan. Dia mendatangi orang-orang yang sedang ada dalam penolakan, orang-orang yang dibuang. Dia datang dan dia menunjukkan kasih-Nya. Kadangkala Yesus datang dengan menyatakan mujizat, menyembuhkan mereka dan sebagainya. Mungkin kita bisa datang dengan memberikan sebuah penghiburan buat orang-orang yang mungkin mengalami depresi dan menuju tendensi bunuh diri dengan menunjukkan kepada mereka tentang indahnya hidup. Menunjukkan kepada mereka tentang hidup ini masih ada yang bisa diperjuangkan. Kita itu sebenarnya diminta Tuhan untuk bisa hadir jadi berkat buat orang. Kalau misalnya ada teman kita yang mengalami tendensi demikian, kita harus aware loh. Kita bahkan harus temenin teman kita yang sedang mengalami pergumulan dan depresi berat ini. Apalagi kalau teman kita mention ke kita, gue merasa hidup udah gak ada artinya. Itu tanda-tanda bahwa dia sedang menuju ke sana. Teman-teman harus hadir sebagai seorang teman, hadir sebagai seorang saudara dalam kesukaran. Jangan biarkan dia sendiri, karena biasanya orang kalau dalam kesendirian, depresi itu akan makin berat dan bikin dia makin bisa bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidup, ya, bunuh diri. Jadi teman-teman harus hadir dan jadi seorang teman, menemani dia, begitu ya. Jangan biarkan dia sendiri. Dan ini tips simple ya, juga buat orang tua. Pekalah kepada anak-anak remajamu kalau misalnya menemukan bahwa ada kecenderungan ke sana. Biasanya orang yang hidup dalam rasa depresi begitu adalah cenderung menarik diri, cenderung mengurung diri. Orang-orang seperti itu harus diajak keluar dari kamarnya. Kalau kamarnya tertutup, buka jendelanya lebar-lebar. Dia harus melihat matahari, dia harus melihat dunia. Karena kalau dia semakin tertarik, menyendiri, sembunyi dari dunia, maka dia akan terus berputar-putar pada pikiran negatif. Jadi dia harus tarik keluar untuk dia merasakan positivity dalam hidup. Ada banyak hal positif. Nah, orang-orang seperti itu harus ditemani dan diajak keluar. So, saran saya buat orang-orang yang sedang punya teman terdekat, orang terdekat yang sedang bergumul dengan itu, jadilah jawaban dan penghiburan buat mereka. Itu satu. Jangan menghakimi. Yang kedua, ajarlah mereka atau bawalah mereka melihat bagaimana ada sisi baik yang sedang Tuhan kerjakan yang sebenarnya bisa diperjuangkan dalam hidup. Dan tentu saja kalau teman-teman misalnya merasa bahwa kok gue agak kesulitan, coba konsultasikan dengan hamba Tuhan atau konsultasikan dengan orang yang lebih dewasa, kakak rohani, psikolog yang baik ya, untuk bisa menemukan solusi bersama.